Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di Bedah Emiten malam ini. Selamat datang untuk Coach Sandy. Selamat datang untuk udah ada 18 peserta ya. Ada Bang Rido nih. Wah, ini panutan anak muda Pekanbaru. Selamat datang Bang Rido. Semoga nyaman di sini. Kita langsung aja mungkin kita mulai bedah emiten. Sejauh ini ada 14 emiten yang di list. Nanti kalau kawan-kawan masih ada waktu, kita boleh tambah emitennya. Saya langsung aja ke emiten yang pertama, yaitu Hope. Hope ini sempat ARA kemarin ya. Oke, saya share screen dulu. Hope ini saya kurang tahu dia perusahaan apa, tapi nanti teman-teman kalau ada yang tahu bisa sharing kita. Oke, ini Hope. Cukup ramai kemarin ya, dibahas di grup. Kalau Hope kawan-kawan sebenarnya bisa lihat di sini, dia membentuk sebuah penan juga sebenarnya. Di sini bisa kita gambarkan beberapa pattern. Saya coba descending dulu ya, descending penan di sini. Kalau yang nggak jelas boleh ini aja ya, boleh cut aja tanyain. Boleh cut tanyain nanti. Ini kalau kawan-kawan lihat di sini, dia membentuk sebuah penan. Di sini ada resist, jadi ada kemungkinan Senin besok dia melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya ini confirm golden cross, karena ini confirm golden cross, ada kemungkinan dia punya kekuatan untuk breakout. Nah, tetapi saya rasa izin ya, bentar saya mute dulu. Di sini ada, kalau kawan-kawan lihat dia membentuk penan, artinya sebentar lagi seharusnya dia kepentok ya di sini ya, di area 188 kalau untuk besok. Kalau misalnya ternyata dia kuat untuk menembus 188 ini, Hope bisa jalan ke satu, ada Bollinger Band di atasnya di 232. Kawan-kawan boleh catat, di sini ada 232 Bollinger Band-nya. Satu lagi ada di area 326. Nah itu skenario-nya kalau dia breakout besok. Oke, di sini 326. Tetapi kalau saya sendiri sih merasa bahwa Hope ini ada kemungkinan untuk terpentok di 188 atau dia bikin sedikit breakout, tapi habis itu dia membuat jarum turun gitu. Jadi kalau saya jadi teman-teman sih, ini disclaimer on, uang masing-masing, keuntungannya dinikmati masing-masing, resiko ditanggung masing-masing. Kalau saya pribadi, kalau besok Hope masih melakukan kenaikan, saya akan taking profit dulu. Setidaknya saya taking profit separuh atau 70% gitu. Sehingga nanti kalau misalnya Hope ini ternyata valid penannya, dia kembali ke bawah, kita nggak rugi waktu gitu. Nanti kalau misalnya Hope turun lagi di area 100, di area 100 ini baru saya akan beli Hope gitu. Jadi kalau dia sudah main di area 100, di bottomnya baru bagi saya Hope ini menarik untuk dikoleksi. Jadi kalau kawan-kawan masih ketinggalan, ya nggak usah buru-buru lah, karena ini masih kepentok juga dia dari ke MA 20 ada di sini. Nah itu kepentok kemarin. Apakah besok bisa di breakout sekaligus penan? Nah itu besok penontonnya. Artinya kalau kawan-kawan belum punya, jauhi aja dulu. Tapi kalau udah punya, hold sampai dia pelemahan, terus take profit di sana. Nggak ada. Kalau saya sih nggak ada nggak ada alasan untuk mengholdnya terlalu lama karena di sini ada penan yang cukup berbahaya. Karena gini, kalau misalnya pun dia ternyata breakout, itu kawan-kawan nggak perlu ketinggalan, dia nanti pasti akan retest dulu ke bawah gitu. Disclaimer on ya, masing-masing silakan dijalankan sesuai dengan trading plan-nya. Kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, saya lanjutkan dulu ke Medco. Next ada Medco.
Medco terlihat masih downtrend cukup parah di sini. Kalau kawan-kawan tarik garis dari sini masih ada downtrend yang cukup dipatuhi dan sampai sekarang itu belum ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Nah ini. Terus kalau kawan-kawan lihat di sini sebenarnya ini ada double top. Tinggal kita ukur aja target penurunan dari double topnya ini ada berapa. Kawan-kawan aktifkan aja price range. Kita perkirakan dari sini ke sini. Nah, ini saya ngambil kurang lebih aja ya. Kawan-kawan boleh praktikkan masing-masing nanti di rumah. Kalau kita ambil target penurunannya, maka Medco masih ada sedikit target penurunan di sekitar area 3, 348, 350 lah gitu. Nah ini. Nah ternyata benar, ternyata di sini Medco ada punya support klasik ya di sini. Nah itu kebetulan juga merupakan target dari penurunan double topnya gitu. Artinya kalau saya baru akan menarik melihat Medco kalau dia udah bermain di 348 gitu. Kalau sekarang mungkin kalau ada kenaikan-kenaikan saya hanya memanfaatkan untuk fast trade. Kecuali kalau Medco berhasil membuktikan dia bertahan dari downtrend ini, lalu dia membuat pola rounding, kemungkinan dia bisa naik sampai ke 554. Nah, tetapi kawan-kawan nggak perlu buru-buru gitu, karena nanti setelah dia rounding, ingat seperti yang saya bilang, semua saham yang downtrend untuk menuju uptrend itu tidak langsung menekuk gitu ya. Artinya dalam penurunannya dia harus membuat sebuah pattern pembalikan arah, entah itu double bottom nantinya atau cup and handle. Nah, jadi kawan-kawan, kalau saya jadi teman-teman, saya belum punya Medco, saya akan jauhin Medco dulu sampai dia confirm menyelesaikan hutang turunnya atau dia benar-benar berhasil breakout gitu. Ya Medco ada banyak prospek sebenarnya, saya ngerti juga kawan-kawan kenapa melirik Medco, tetapi tetap ya namanya emiten, sebagus apapun prospeknya, tetap aja kita harus mematuhi teknikal untuk menentukan area masuk dan keluar gitu. Karena kalaupun kita membaca prospek, bagus ini segala macam, tapi ternyata secara teknikal dia masih seperti ini, kawan-kawan bisa rugi waktu gitu. Kalau bisa masuk di 348, kenapa kita harus masuk di 450 seperti itu ya. Kecuali tadi ada pembalikan sehingga target double topnya ini gagal gitu. Karena di sini selain ada double top kecil, di sini di major trendline juga ada double top besar gitu. Jadi kalau saya sendiri sih optimis maksudnya saya sendiri sih merasa Medco harus membuktikan dulu 348 ini dia pantulkan gitu. Nah itu kalau Medco, selanjutnya ya kawan-kawan boleh cut aja ya kalau misalnya ragu. Next ada Same. Same ini Sarana Meditama Metropolitan. Same kemarin sudah ada pantulan. Ini yang nanya Same siapa ya? Boleh hidupin mic? Izin, saya Min. Siapa nih? Bang Rido. Oh, Bang Rido ternyata. Punya barang atau gimana Bang? Udah aku lepas ini. Udah ya. Kalau Same ini sebenarnya udah mantul dari RSI Bang. Artinya sebenarnya Same ini udah jelek karena dia udah patah tren kalau kita tarik dari sini. Uptrendnya ini udah patah. Nah, dalam patahnya ini kemarin dia coba untuk naik lagi, tapi ternyata terpentok oleh uptrend. Nah, jadi bisa dimanfaatkan Same sebenarnya untuk karena ini udah ada di bottom RSI-nya, ini boleh dimanfaatkan untuk fast trade. Tapi kalau untuk di hold, dia harus terbukti batal dulu dari downtrendnya. Jadi dia harus kembali ke atas garis ini, retest lagi, terus dia ke atas. Nah itu baru Same aman untuk dibeli. Siap. Sebenarnya kalau Same ini masih kalau dari bawah sih masih uptrend. Cuma ya kita masih harus berhati-hati nih Bang Do, karena takutnya kalau kita tarik garis Fibonacci, kalau kita tarik garis Fibonacci juga, Same ini udah cukup ekstrim. Artinya kalaupun dia masih punya napas untuk naik, kenaikannya itu nggak setinggi yang dulu gitu. Karena kalau sebuah saham itu masih bagus, uptrendnya seharusnya di 0618 atau 0605 ini dia sudah mantul gitu. Nah, ya seperti itu kalau Same. Makasih Bang Doya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tambah Bang. Yuk. Same. Lalu selanjutnya ada IMJS. Oke, IMJS. Kalau yang udah punya, ini dimanfaatkan untuk nyopet aja. Nggak usah di hold lama-lama.
Ya maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman punya dari bawah ya, belinya dari sini nih. Nah, kalau teman-teman beli dari sini ya udah hold aja gitu. Hold sampai dia menunjukkan ada pelemahan uptrend atau ketika ini kan ada volume ya. Ini kan volumenya masih tinggi kedua ini. Nah, kalau nanti kenaikannya selanjutnya sudah diiringi dengan volume yang kecil, tidak ada volume yang besar, itu kawan-kawan boleh taking profit. Kalau masih ragu, takut IMJS-nya naik lebih tinggi, silakan kawan-kawan taking profitnya separuh dulu, sisakan separuh mungkin untuk ya mana tahu dia masih bisa arah gitu ya. Karena walaupun kita udah baca newsnya nih MJS mau masukin dapat lisensi Jaguar lah, Land Rover, tetap kita sebagai seorang trader yang harus kita patuhi itu teknikal. Sebenarnya masih sangat bagus karena dia masih memulai wave, baru wave berapa ya ini, baru sedikit. Nah tapi itu tadi karena dia sudah membuat candle-candle yang wild, dia sudah membuat candle-candle yang arah gitu. Nah itu kawan-kawan harus hati-hati. Kalau saya sih nggak punya barang yang begini nggak saya lirik lagi. Kecuali kalau saya hanya memanfaatkan untuk taking profit fast trade 2-3% ya mungkin masih bisa gitu. Nah itu kalau untuk MJS. Selanjutnya ada BBKP. 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 Nah BBKP ini sebenarnya kemarin kelihatannya jelek ya. Tapi kalau teman-teman boleh teman-teman ini lirik lagi broker summary-nya seperti apa, karena saya belum ngecek broker summary, kita malam ini benar-benar bedah emitennya secara teknikal aja. Di sini terlihat seolah-olah BBKP turun gitu ya, karena ada beberapa gap yang dibuatnya di opening. Tapi sebenarnya kalau saya lihat BBKP ini sedang menutup gap di sini. Di sini ada gap memang. Dan gap ini kalau tidak ditutup bisa jadi bahaya gitu. Artinya suatu saat ada bad news, tiba-tiba dia bisa turun mau mencoba tutup gap gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat penurunannya ini tertahan oleh MA20. Nah, besok boleh kawan-kawan lirik kalau misalnya dia berhasil retest sampai ke 485 ini berarti dia sedang mencoba retest ini ada apa namanya? Ada neckline di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kawan-kawan nggak perlu panik ketika satu saham downtrend, tahu-tahu dia breakout, arah, nggak usah kawan kejar karena dia pasti someday akan turun dulu dia retest. Nah itu. Jadi menurut saya kalau BBKP sudah punya barang, ya mungkin nanti dia akan coba tutup gap di sini, lalu dia turun dulu gitu kan. Sesuaikan dengan broker summary, bisa cek masing-masing. Kalau ada akumulasi yang masif, ya kawan-kawan hold aja. Nah yang belum punya barang nanti dulu, tunggu aja dia retest dulu di 485. Atau kalau takut ketinggalan ya boleh kawan-kawan sedikit cicil lah gitu. Itu untuk BBKP. Selanjutnya ada SMRA. Kawan-kawan kalau ada yang kurang jelas dipotong aja. Ada SMRA. Bentar ya loading. Di chat ada tambahan Toys dan BMSR. Oke, kita list dulu. SMRA juga masih dalam fase downtrend, masih cukup terlihat lah ya, downtrendnya masih sangat kuat. Kawan-kawan tarik aja di sini garisnya. Nah, kalau saya narik X sini aja nih. Oke. Kawan-kawan di rumah bisa tarik dengan beberapa beberapa pola. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini SMRA. Kalau teman-teman mau memanfaatkan untuk trading, ya kawan-kawan beli aja dia sedekat mungkin dengan support downtrend lainnya. Jual sedekat mungkin dengan resist downtrendnya. Kalau kawan-kawan mau pegang untuk lama, untuk swing, tunggu dia breakout dari ini, dari downtrend lainnya. Kalau dia sudah confirm breakout, baru kawan-kawan boleh akumulasi. Kalau sekarang sih masih bahaya menurut saya, karena kemarin naik pun dia hanya dengan volume yang kecil sehingga kurang meyakinkan. Artinya mau dipakai pun untuk trading tektokan terlalu dekat dari 715 ke 790 ya mungkin bisa dapat 10%. Solusinya gitu ya kawan-kawan, beli aja di Bollinger Band bawah, beli aja di sini, nanti ketika naik di sini jual, beli lagi, jual gitu aja. Itu cara main di SMRA. Next ada baca. Oke, ada yang request era juga ya, nanti kita bahas. Next ada baca. Baca mana dia? Nah, ini baca.
baca masih rounding. Kalau saya sih di saham yang rounding seperti ini mau ditarik penannya pun masih belum kelihatan. Tapi kalau mau coba tarik mungkin ya beginilah ya. Artinya karena dia masih rounding, kalau tujuan kawan-kawan untuk investasi atau swing panjang, sekarang ini udah area bagus untuk membeli. Apalagi ini di sini ada kenaikan yang lumayan. Nah tapi gini, kenaikannya ini pada saat dia dead cross. Jadi perlu dipastikan dulu besok apakah dia kuat untuk di atas ini. Kalau belum ya teman-teman boleh cicil aja sedekat mungkin sama support. Sekarang ini saya lihat ada support kuat di area 390-an. Untuk saham-saham rounding seperti ini kawan-kawan bisa koleksi dengan cara menggunakan ini ya, support area. Nah ini support areanya nih. Ketika dia masuk di sini kawan-kawan beli aja gitu. Kalau dia masih di sini nggak usah dibeli karena khawatirnya dia kepentok di sini dia turun lagi gitu. Nah, candle-candle seperti ini ada banyak sebenarnya terjadi di market sekarang. Nanti di akhir saya bahas sebagai bekal untuk market besok. Karena rata-rata semua emiten bagus sekali kemarin di hari Jumat sehingga hari Senin ada keseragaman nih bikin candle-candle pattern yang bagus. Nah, tapi kita perlu hati-hati nantinya. Apakah kenaikan itu adalah sebuah reversal atau bearish continuation yang berupa dead cat bonds gitu. Itu yang harus hati-hati. Next, setelah baca ada BRMS. Oke. BRMS, saya rasa ada banyak ya yang punya BRMS di grup. BRMS ini kalau kawan-kawan lihat dia sedang membuat sebuah channel uptrend. Boleh kawan-kawan tarik garisnya. Coba praktekkan juga di rumah masing-masing. Nah, saya kalau melihat BRMS itu seperti ini. Ini garisnya belum begitu valid karena saya tidak terlalu akurat melihatnya, tapi Tes. Ini memang nggak ada suaranya ya, Coach? halo, suara saya udah dengar? Ah, udah. Oke, sorry keputus tadi wifi-nya di sini. Oke, kita lanjutin lagi tadi lagi bahas BRMS. BRMS ini kalau kawan-kawan lihat di sini ada beberapa pattern yang dia bikin. Kenapa jadi ramai patternnya? Sebentar saya clear dulu. Oke. BRMS ini sedang membuat sebuah channel uptrend. Kita ulang lagi. BRMS ini sedang membuat sebuah channel uptrend. Nah di sini nih candle yang paling sering dia lewati, entah itu shadow atau body, nggak ada masalah. Kawan-kawan coba cek. Nah kebetulan sekali. Screen nggak, Coach? Ya. Nggak di share screen kayaknya. Oh belum ya, bentar ya. Sorry. Screen 1. Oke, udah keluar? Udah keluar screen-nya? Oke, Coach. Clear. Oke ya, BRMS ya. Nah ini ada BRMS, kita lihat di sini dia membuat sebuah channel uptrend dan secara kebetulan kemarin channel ini dipatuhi sehingga dia mantul tepat di candlenya di channel ini. Yang pertama dia membuat candle doji, lalu selanjutnya dia membuat candle kenaikan warna hijau ini ya. Biasanya ini kita kenal istilahnya dengan candle morning star. Morning star sehingga tapi perlu divalidasi lagi. Untuk menjadi morning star dia harus hijau dulu nih 2-3 candle ke depan. Nah tapi kalau saya sendiri sih agak sedikit optimis di BRMS ini sedang memulai sebuah fase swing atas yang baru karena kalau kawan-kawan lihat di sini setiap dia menyentuh downtrend, channel uptrend yang di bawah dia mantul, sentuh lagi dia mantul, sentuh lagi dia mantul gitu. Nah tetapi di sini perlu kawan-kawan perhatikan
BRMS sering sekali kepentok di sini nih. Sorry. Ntar kita cek. Di sini di area 104. Kalau kita turunin sedikit di 102. Nah, di 102 ini beberapa kali pernah dijadikan sebagai sebuah resist yang kuat, pernah jadi support yang kuat juga. Nah, ini di sini juga pernah jadi resist. Jadi kawan-kawan perlu cek besok kalau misalnya BRMS kembali naik, itu sangat bagus ya. Bagus artinya dia akan men-challenge MA20 ini. Kalau MA5-nya berhasil naik ke atas MA20, apalagi dengan volume nantinya, ini BRMS cukup bagus. Karena saya punya BRMS, saya tahu bandarmologinya. Saya lihat bandar mulai koleksi dari kemarin, itu MG, sempat koleksi di sini, lalu di sini sambil menahan penurunan. Maka saya lihat si outlook-nya BRMS secara teknikal bagus. Tinggal kawan-kawan sesuaikan aja average-nya. Kalau mau hold, tentunya targetnya nanti di sini. Target jualnya sedekat mungkin dengan resist uptrend line ini. Nah, tapi kalau kawan-kawan mau tektokan, mungkin boleh dipertimbangkan di 102 taking profit dulu. Nanti kalau dia turun lagi ke sini, kawan-kawan beli lagi. Atau kalau dia breakout, kawan-kawan tambah gitu. Nah, itu seharusnya sih BRMS bagus karena dia mantul di Bollinger Band bawah yang juga channel uptrend yang di bottom, lalu RSI-nya sudah menekuk. Ya, jadi mudah-mudahan BRMS besok bagus ini, insya Allah. Sama-sama kita kawal. Selanjutnya ada Empau. Empau ini cukup udah sering kita bahas juga di grup karena rata-rata jadi pantauan untuk kelas teknikal kemarin. Nah, Empau outlook-nya begini, selama Empau itu tidak turun di bawah, di sini ada area supportnya di 77 sampai 79 sampai 80. Nah, itu masih area buy. Selama si Empau-nya ini masih berada di area itu, ya kawan-kawan hold aja gitu. Bahkan seharusnya teman-teman beberapa hari kemarin udah enak nih ya, bisa tektokan untung. Kalau kawan-kawan beli di 79 aja, jual di 87 itu udah hampir 10% keuntungannya gitu. Jadi Empau cara mainnya adalah buy sedekat mungkin dengan 79, 78, bahkan di sini pernah menyentuh 77. Nah, kalau kawan-kawan mau jual cepat, jual dekat-dekat dengan penan ini di area 80 sampai 88 ini. Sorry, di area 87 sampai 88. Nah, tapi kalau kawan-kawan mau mengharapkan pantulan yang kencang, maka hold aja sampai ke ujung penan ini. Ya, masih bisa mungkin ada 7 hari lagi atau tiba-tiba besok tiba-tiba dia naik, kita nggak pernah tahu. Target kenaikannya di sini. Di sini ada target kenaikannya yaitu atap dari penannya, atau di sini kita tarik dulu. Target TP Empau ini TP jauh adalah di 168. Atau kalau kawan-kawan nggak mau, kawan-kawan turunin aja sedikit, mungkin di daerah 160 lah, biar aman gitu. Nah, tapi jalan menuju sana kawan-kawan itu bukan berarti langsung arah sampai ke sana, nggak. Bisa jadi di beberapa hari naik, terus retest. Nah, kalau misalnya target ini tercapai, berarti dia sedang mau membuat yang dinamakan entah itu double bottom, entah itu cup and handle. Kalau kita lihat targetnya Empau ini secara teknikal, by teknikal, target jauhnya ada di 285. Potensi keuntungannya ada sekitar 253%. Nah, itu apa ya, triple bagger ya. Hampir triple bagger. Nah, itu. Tapi kawan-kawan harus sabar di sini. Kenapa saya masih optimis? Karena ya ini baru dimulai. Apalagi kalau kita lihat di sini ternyata di trendline besarnya, nah ternyata di sini juga pernah ada sebuah cup dan ini nantinya sebuah handle. Itu ya outlook untuk Empau. Tapi di keep aja nih, diam-diam aja kita. Semakin sepi sebuah saham semakin bagus. Nanti kalau udah di notice banyak grup-grup Telegram, bandarnya malah marah gitu. Jadi kita keep aja untuk kita-kita. Itu Empau, selanjutnya Raja. Oh, satu lagi Empau tadi ternyata dia sudah di bottom RSI ya. Jadi kita bisa expect bentar lagi dia akan ada pantulan nih. Ya, tapi entah pantulannya itu langsung break penan atau masih bermain di penan ini, kawan-kawan sesuaikan aja sama gaya trading masing-masing. Selanjutnya ada Raja. Raja ini
Coach Sandy kalau ada ini potong aja coach ya. Coach Hera dia izin nemenin mertua hari ini. Raja gambarnya udah pernah ada nih, pernah kita bahas kayaknya beberapa kali. Nah, dalam channel turun ini, Raja ini sudah sempat keluar, lalu kemarin turun, tetapi membuat doji tepat di support penan. Ini ascending ya, ascending triangle, symmetrical triangle. Di symmetrical ini pas di supportnya dia terpantul. Jadi boleh kita lihat besok apakah Raja langsung mantul. Kalau misalnya enggak, kawan-kawan tunggu aja dulu RSI-nya sampai ke bottom, baru Rajanya kita lirik. Kita nggak pernah tahu Raja ini masih bisa mungkin turun ke 180, karena di sini ada support klasik, atau mungkin dia turun ke sini ada juga support klasik di area 157. Nah, ini masih ada supportnya. Bahkan sampai ke neckline ini pun masih bagus nih. Sampai di area sekian. Tapi positioningnya nggak usah sekarang, kita tunggu dia benar-benar membuktikan dulu. Bahkan kalau saya mungkin tunggu dia break penan dulu baru saya beli nih Raja. Itu untuk Raja. Selanjutnya ada IPCC. Teman-teman yang mau sholat isya dulu silakan, santai aja kita. Yang mana mau sholat silakan sholat dulu. Next ada IPCC. IPCC kemarin cukup jelek ya kawan-kawan. Dia sempat patah dari neckline double bottom di sini. Tetapi mendadak pada saat closing mungkin ya, saya kurang tahu nih story-nya. Pada saat closing ditarik naik kembali ke atas neckline. Artinya mungkin kalau besok ada candle hijau lagi, nah baru menurut saya IPCC ini kembali menarik. Tapi kalau enggak, ini perlu dipertanyakan karena kenaikannya hanya dengan volume kecil. Takutnya ada volume buang, terus dia masuk lagi dan retest mungkin di ini channel uptrend ini, downtrend ini mungkin mau di retestnya. Nah kita lihat aja apakah dia akan mantul di sini atau dia berhasil bertahan ke atas. Nah kita lihat besok IPCC. Buat yang udah punya, saya sarankan silakan jual ketika dia dekat dengan ini. Ada MA berapa ini? MA 5 dan 20 di area 613 dan 611 gitu. Nah, itu boleh di take profit kalau di area situ. Oke, break bentar ya, ada azan ya bentar.
Oke, kita lanjutkan. Next watchlist ada MLPL. MLPL. MLPL sebenarnya udah lumayan kelihatan dia mau ngapain karena selama ini dia baru kenaikan di web 1 ya. Sorry sebentar, internet connection unstable. Oke. Kalau suara saya nggak kedengaran tolong sampaikan di grup ya. MLPL ini kemarin kan pada saat turun ini belum kelihatan nih dia mau ngapain. Nah, kalau sekarang udah mulai kelihatan. Di sini kelihatan dia juga membuat sebuah channel downtrend yang menurut saya lumayan ini juga ya, lumayan kelihatan lah dia sedang dalam sebuah downtrend. Nah, tetapi downtrend ini tadinya kita kan nggak tahu nih dia mau bikin apa. Kalau sekarang kayaknya udah mulai kelihatan. Dia kelihatannya mau bikin semacam penan juga, mau bikin triangle. Oh, sorry. Tapi ini menurut saya kemarin sudah ada pantulan yang saya rasa sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena pantulannya tepat pada saat dia berada di RSI lower gitu. Artinya sudah ada jenuh jual di MLPL ini, berarti dia siap untuk memulai sebuah swing baru gitu. Nah, tetapi teman-teman jangan langsung expect dia akan kejar ke harga ini, harga atap penannya. Menurut saya dalam waktu dekat kawan-kawan bisa melakukan TP kalau dia berada di dekat-dekat penan ini. Nih kawan-kawan boleh garis sendiri ya nanti di rumah. Ini kan ada garis penan nih. Nah kalau besok ada kenaikan, ini saya coba gambarkan pad sedikit. Nih kalau kawan-kawan lihat, dia potensi seperti ini. Nah nanti kalau di ujung dia baru naik lagi ke sini gitu. Nah kalau saya lihatnya seperti itu. Nanti kalau dia sudah sini baru dia sampai ke target atas kita. Targetnya di mana? Ini kita coba lihat ya. Tapi ini belum valid, ini baru pandangan saya sementara. Karena dia belum betul-betul menunjukkan base-nya di mana. Ini base yang masih harus dibuktikan. Karena sebelumnya belum ada history dia base berhenti di sana. Kenapa dia di sini ya karena RSI-nya sudah oversold. Dan kemarin saham-saham rata-rata reboundnya bagus gitu. Kalau misalnya yang betul adalah ini, ya kita coba lihat aja targetnya kemana. Sorry, salah. Kalau yang terbentuk adalah skenario ini, berarti bisa kita asumsikan bahwa targetnya si MLPL ini nantinya, pertama dia akan mencoba ini ya, mencoba high penan ini mungkin di area 776 sampai 800. Lalu selanjutnya targetnya kalau break dari penan ya sekitar di sini. 41% di atas ini sekitar di harga 1106. Nah, kapan dia akan sampai di harga ini nanti nih? Mungkin setelah dia selesai buyback juga karena kan MLPL ada isu buyback. Jadi kalau kawan-kawan saya sarankan di MLPL ini sementara swing pendek aja gitu. Jadi masuk di sekarang, dia masuk di swing low-nya. Lalu ketika mulai swing high, kepentok ini kawan-kawan jual, turun lagi nanti baru kawan-kawan beli, naik jual. Nah kalau sudah di dekat sini boleh hold nih, karena dia sudah sedikit nih pergerakannya nanti seperti itu. Itu ya untuk MLPL ya. Kalau kawan-kawan nanya sama saya udah ada yang mulai panik kan, oh ini gimana bla 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 bla. Saya sampaikan bahwa MLPL ini baru swing satu ini, baru swing satu, ini swing 2-nya, baru nanti akan masuk di swing 3. Jadi masih panjang, jalan MLPL ini masih panjang, nggak usah khawatir. Kalau misalkan kawan nyangkut, nggak punya modal ya tinggal perpanjang time frame aja. Dibiarin aja dulu, kita perbaiki psikologis, nggak usah maksain buat trading. Nah tapi jangan salah masuk ya, jangan sampai kawan-kawan masuknya di sini. Walaupun targetnya masih di 776, tapi teman-teman jangan masuk di sini, masuknya tetap di sini gitu. Nah seperti itu buat MLPL. Next selanjutnya ada Behit. Behit juga jelas ini, penannya sangat jelas menurut saya. Kalau dia sudah jelas membuat penannya, sebenarnya kawan-kawan udah enak tradingnya. Udah tinggal menentukan target area di mana jual, di mana beli aja sebenarnya. Nih, kalau di sini pernah ada low di 76 ya. Low-nya di 76. Nah, kawan-kawan nanti tinggal beli Behit ini sedekat mungkin sama 76. Artinya sebentar lagi mungkin Behit ini harus turun dulu gitu.
Kalaupun dia naik, dia mungkin hanya naik ke sini, terus turun lagi. Nah, seperti itu. Baru dia akan capai targetnya di 148. Itu kenapa saya bilang rata-rata saham-saham seperti ini cukup bagus kelihatannya karena dia baru memulai sebuah fase. Di sini dia mungkin baru fase 3 ya. Oh sorry, 1, 2, 3. Ya oke lah. Tapi menurut saya ini masih cukup bagus uptrendnya. Artinya kawan-kawan kalau mau punya untuk investasi jangka panjang selama dia nggak patah tren aja dari 76 ini berarti dia masih bagus. Nah kalau kawan-kawan mau fast trade, ini bukan saat untuk beli gitu karena dia berada di tengah-tengah. Risk dan reward ratio-nya agak sedikit kurang menarik menurut saya. Tapi kalau sudah di bottom itu enak. Karena kalau kita beli di 76 atau ya kalau nggak mau ketinggalan mulai aja diangsur dari 83. Kalau dia turun beli lagi kalau nggak mau ketinggalan karena tetap bisa nih. Mana tahu dia sampai ke sini toto ditarik naik. Sampai ke sini toto ditarik naik gitu. Jadi seperti itu ya. Behit juga membuat penan cukup enak kalau teman-teman mengerti. Next ada BGTG. BGTG dia kemarin membuat double bottom atau cup handle, tapi sayangnya belum capai target, dia udah drop duluan, udah lemas duluan. Saya kurang tahu juga ada apa. Mungkin ketarik pasar juga ya, kemarin pasar sangat jelek. Nah cuma kemarin ada candle namanya ini candle bullish engulfing. Setelah ada penurunan beberapa hari dengan volume yang kecil, lalu dia membentuk bullish engulfing. Tapi sayangnya kepentok dan tidak bisa naik di atas MA5. Maka strategi paling bagus untuk masuk di sini adalah tunggu dia berada closing di atas MA5 gitu. Malah kalau perlu tunggu dia benar-benar MA5-nya nekuk dulu, baru kawan-kawan masuk ketika dia ada di atas gitu. Jadi nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya teman-teman takutnya kalau teman-teman buru-buru masuk, ternyata besok dia hanya sedikit menguji MA5 lagi, terus dia turun gitu. Atau yang mungkin dia mampir ke sini, di sini ada resist klasik, dia turun lagi gitu. Nah, jadi sesuaikan resiko kawan-kawan masing-masing. Kalau kawan-kawan pandai melakukan cash management, masuk dengan cicil, sekarang mulai cicil, tapi tuh jual buang kalau dia di bawah MA5 lagi closingnya gitu. Karena kalau turun lagi, kalau di atas di bawah MA5 lagi berarti dia bakal turun lagi gitu. Nah kecuali kalau dia di atas MA5 closingnya ada sangat besar kemungkinan dia akan menuju ke atas lagi. Nah cuma saya sendiri menyarankan area terbaik untuk membelinya adalah di neckline ini. Di support di 204. Nah itu untuk BGTG itu ya. Selanjutnya ada ACST. ACST. ACST sebenarnya sudah break dari downtrend ya. Nah, sekarang ini dalam fase retest. Ada faktor-faktor juga ya mungkin kemarin pasar kita sangat jelek sehingga rame-rame mereka saling menguji ini ya. Menguji channel downtrend. Nah ini. Sebenarnya dia udah patah dari downtrendnya. Nah tetapi karena dia patah dari downtrend, dalam channel uptrendnya ini di sini dia bikin lagi uptrend, tapi ini raising wedge, jadi memang ada indikasi kemarin mau dibuang ya, mau di retest. Nah dan ini udah patah, maka tugas kawan-kawan kalau di ACST tunggu ada pantulan, ya kembali lagi, tunggu dia meretest dari penan ini dari falling wedge, ya dari flag ya, flag panjang ini. Kawan-kawan lihat ada nggak pantulannya, kalau ada baru kawan-kawan beli. Atau kalau memang dia besok membuktikan dia kuat, naik dengan volume ada di atas MA5, boleh kawan-kawan hold. Nah kalau pertanyaannya, Om gimana kalau saya mau beli buat swing panjang? Nah ini bagus, kalau untuk swing panjang ini udah area beli gitu. Tapi kalau swing panjang jangan dilihat harian ya, biarin aja dulu dia rounding. Insya Allah ini target ini akan kecapai, minimal dia kesini dulu nih. Di sini ada resist, supply and demand area. Nah minimal dia kesini dulu. Nah, ini ACST. Kalau ini break, dia bakal ke sini, seperti breeze ya. Nah, kalau dia break dari sini, dia seperti agro, dia naik ke atas ACST. Saya kurang tahu apa sentimennya, tapi seperti itu outlooknya. Kalau kawan-kawan trading pendek, perlu waspada, hati-hati dulu masuknya, tentukan di mana. Nah, kalau tradingnya swing panjang, ini udah bagus, sudah area buy. Itu untuk ACST. Next ada Antam. Izin minum dulu ya. Oke, Antam ini ada sedikit anomali. Ketika harga nikel sudah tinggi, dia malah turun kemarin di sini, malah kepentok. Ketika nikel all time high, dia kepentok.
lalu dia turun. Ketika harga nikel malah jatuh kemarin karena taper tantrum, ada sentimen jelek dari Central Fed-nya Amerika, dia malah jadi ketika semua saham komoditas turun dan komoditasnya juga koreksi, sahamnya malah naik gitu. Karena kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya Antam ini sudah break dari downtrend line. Ada beberapa downtrend line yang sudah dia break dan dia retest. Ini udah break, terus di retest mantul. Terus dia bikin lagi di sini, sudah di break. Nah, di sini di break, di retest lagi mantul. Nah, saya lihat di sini sekarang kalau teman-teman lihat kan, tadi dari gambar yang saya tarik sekilas saja, Antam itu mantul tepat di area ini, yang dulunya adalah sebuah resist sekarang jadi sebuah support. Kalau ditarik support klasiknya ada area yang cukup lebar di sini. Kita pakai rectangle, kawan-kawan bisa gambar areanya di sini, dari sini lah malahan. Nah, ini masih area supportnya Antam. Selama nggak drop dari 2080 ini, benar ya 2080. 2070 malahan. Selama tidak drop dari 2070, ya kawan-kawan hold aja Antam gitu, santai aja gitu. Nah, tetapi kalau kawan-kawan lihat di sini ada pantulan yang cukup meyakinkan lah di sini. Tinggal kawan-kawan melihat lagi kan nanti. Kalau mau positioning, apakah dia kuat naik ke atas MA5? Kalau enggak, ya kita tunggu aja deh di sini di 2210 atau mungkin di 2130 atau mungkin di 2070. Jadi strategi masuk di Antam itu never all in ya. Masuknya cicil-cicil aja. Nah, tetapi kalau kawan-kawan lihat, Antam memang seperti ini. Dia ketika turun itu turun terus gitu. Ketika turun terus, ketika turun. Tapi ketika dia naik itu bisa berhari-hari naiknya. Nah, ini malah ditutup sekali naik besar, naik, turun. Artinya apa? Tinggal kawan-kawan tunggu aja nih. Dia ada di atas MA5, nah ini udah menarik Antam. Jadi kalau orang-orang yang sedikit sabar, dia nungguin Antam ini di atas MA5. Kalau yang suka berspekulasi, dia boleh mulai akumulasi pelan-pelan, cicil-cicil Antam di sini. Gitu kalau untuk Antam. Bisa juga kawan-kawan gambarkan di sini Antam ini sedang membuat sebuah, nah ini, dia tektokan di sini aja. Jadi solusinya kawan-kawan beli di sini, jual di sini, beli lagi nanti di bawah, jual di situ gitu. Jadi itu cara main untuk Antam. Antam ini bisa juga kawan-kawan sandingkan, pantau terus dengan komoditasnya. Komoditasnya masih sangat bagus, naik terus, sedang menguji all time high-nya lagi yang sudah dibikinnya di minggu lalu ya, apa 2 minggu yang lalu. Tapi karena kena taper tantrum dari Fed Amerika, ada sedikit goyangan lah gitu. Tapi insya Allah masih bagus. Kita tahu semua kok prospeknya Antam dan sektor nikel di Indonesia. Itu untuk Antam. Next ada BMSR. Coach Sandy, kenapa keluar masuk? Jaringannya jelek ya Coach ya? BMSR. Coach Sandy lagi di lapangan nih jangan-jangan nih. Nah BMSR ini sama baru break downtrend line juga cukup menarik. Ini tadi ada yang bahas ya, siapa yang tadi yang bahas di grup teknikal? Om Adrianto Adri ya. Gambar Om Adri itu udah bener itu. Nah ini baru di break, cukup bagus breaknya. Breaknya membentuk golden cross, MA5 cross ke MA20. Kalau Om udah punya di harga bawah ya silakan hold aja. Ini ada potensi dia akan menguji ke atas ke area 285. Apalagi kalau besok tiba-tiba naik dengan volume ya ini sangat bagus. Nah, tetapi kalau misalnya nanti tiba-tiba market ada perubahan, dia retest ya kita tinggal tunggu dia nanti di MA5-nya gitu. Biasanya dia akan retest MA5 atau retest ke penannya. Tapi kalau dia naik terus, ya Om hold aja. Nggak usah khawatir selama nggak ada pelemahan ya namanya let the profit run. Nggak usah khawatir lah. Kalau apalagi kalau jago tap reading, wah ini bisa tektokan setiap hari nih. Dia naik, jual, beli lagi dalam satu hari itu bisa berapa persen dimaksimalkan. Itu untuk BMSR. Next ada ERA. ERA.
Era ini candlenya panjang sekali ya. Saya pernah trading era tapi sekarang udah nggak punya barang lagi karena gojlekan bandarnya luar biasa ini. Dia sering bikin candle-candle, areanya sangat tinggi gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan era? Apakah ini Coach Hera masuk nih? Coach Hera welcome. Udah masuk Coach Hera? Oke Coach Hera welcome. Kebetulan sekali kita lagi bahas sahamnya nih era. Nah ini ya. Yang saya takutkan adalah ada outlook era ini membentuk head and shoulder. Nah, tapi ini perlu kawan-kawan sandingan lagi dengan apa ya, dengan bandarmologi alias broker summary-nya, jadi saya kurang tahu juga. Nah itu, saya hanya takut era ini membentuk yang dinamakan head and shoulder. Kalau ini terjadi head and shoulder, dia bisa turun sampai ke area 470 lagi, atau mungkin di area 485. Nah, bagaimana caranya agar dia confirm tidak head and shoulder? Dia patahkan, dia harus naik dulu. Kalau orang-orang yang pandai berspekulasi, dia masuk sekarang tapi dia fast trade gitu. Nah, tapi kalau saya karena orangnya swing, mau yang safety-safety aja, saya belum lirik era nih. Kecuali era confirm dulu bahwa head and shoulder-nya ini gagal gitu. Baru bagi saya era ini cukup menarik. Kawan-kawan boleh cek broker summary-nya, apa masih bagus atau sudah ada volume-volume buang, nah itu perlu hati-hati. Saya doakan sih langsung naik nanti. Jadi cancel head and shoulder-nya. Untuk era selanjutnya ada Toys. Ada Toys di sini. Toys ini sebenarnya masih downtrend parah. Tapi kemarin memang ada 2 kali volume masuk. Apakah itu sebuah reversal? Ya kita nggak tahu juga, harus dikonfirmasi dulu. Nih karena saking parahnya downtrendnya kita belum tahu nih mau nariknya kemana. Nah ini Toys. Tapi downtrend parah kok dia bisa arah coach ya. Mungkin, nah ini tipikal saham yang sangat anomali ya. Yang tahu kapan dia bergerak hanya bandar gitu. Dan saya akan menjauhi saham-saham seperti ini gitu. Karena tidak bisa dibaca secara teknikal. Tapi begini aja kalau kawan-kawan masih punya barangnya dari bawah, kebetulan kemarin ikut hype, terus tiba-tiba barangnya arah, ya hold aja. Karena gini ya, dalam setiap hari kenaikan ada volume yang bertambah. Selama volume ini masih bertambah, berarti Toys ini masih jalan gitu. Jadi artinya tidak bisa dibaca secara teknikal, bukan berarti saham ini saya bilang jelek, enggak. Bukan berarti dia enggak bisa arah naik, enggak. Justru saham-saham begini yang sangat potensial buat arah. Karena sepi, orang enggak ada yang masuk. Itu ya, jadi let the profit run yang punya, silakan hold aja sampai kapan dia mantul. Ya arah, dikasih arah 4 hari, dikasih ARB 2-3 hari masih cuan lah, nggak usah khawatir gitu ya. Nah tapi pertanyaannya kalau saya belum punya barang coach, saya mau masuk. Kalau saya sih enggak, saya enggak suka masuk ke saham-saham yang sudah naik tinggi, karena bandarnya punya average yang sangat rendah, bisa ada bantingan kapan aja. Tapi kalau penasaran juga, masuk aja lah dengan uang hilang gitu. Kalau punya porto totalnya 30 juta, masukin di situ 500.000 atau 1 juta gitu ya, nggak masalah, biarin aja dia terbang. Tapi kalau saya alirannya, walaupun saya harus seorang trader, tapi saya pegang betul kata-kata Warren Buffett, yang terpenting dari main saham itu bukan mendapat keuntungan, tapi mengamankan modal yang nomor 1. Keuntungan itu nomor 2 gitu ya. Nah itu Toys. Next ada Bang, Bima. Ya silakan. kalau misalnya udah ada barang 79, ditahan aja. Dia ditahan lah. Ini siapa Fadli? Sampai kapan Fadil. Bang? Hah? Hasbi Bang. Oh Hasbi. Asbi. Kalau 79 ini bagus ini. Artinya kalaupun terjadi ARB 2 hari kan masih untung gitu. Berapa hari ARB masih untung. Mudah-mudahan dikasih nih. Naik terus. Ini karena dia turunnya gini, dia nggak punya resist. Artinya nggak ada demand supply area. Paling ada sedikit apa di sini nih, di 253. Nah gitu. Nah kalau saya punya average 79 itu di hold aja.
Di hold aja ya. Di hold aja. Karena 79 itu masih di atas MA5. Di bawah MA5. Dikasih arah sekian hari, ARB 3-4-5 hari ya cuma ini berapa ya sekali arahnya 30% ya? 33. 35 ya? 35 malahan. Arahnya 35, ARB cuma 6%. Iya kan? Iya. Artinya enak nih, bagus nih. Kalau udah punya dari bawah, nice. Kalau baru mau beli, no. Nah gitu aja. Oke ya, Oke, tes Bang. ya. Oke, Thank you, Bang. Lain coach sedikit. Yes, silakan coach. Eh, untuk Bang Hasbi itu kalau udah ada di Toys tadi udah disampaikan sama Coach Febri, kalau mau ngamankan juga profit takut nggak kepantau, di set aja tuh cut loss cut profitnya di bawah candle yang kedua itu. Trailing stop ya? Iya, trailing stop. Iya, kita set cut loss tapi udah cut profit sebenarnya kan. Ya, Yang keberapa, Coach? Candle kedua itu berapa di mana tuh? Aku nggak bisa sorot tuh. Coach Febri Gimana? kayaknya. Coba Coach Febri, yang candle hijau kedua itu opennya berapa tuh Coach? 92. Opennya di Ya, 100. 100 gitu kan. Nah, di set iya di situ. benar. Yang penting udah aman nih dari 79 sampai harga closing candle 1 itu. Malah mungkin aman diiniin profitnya. aja. 4% di bawah ini udah boleh pasang nih coach ya. Iya, Supaya boleh nggak kena juga. ARB kan. Iya, kalau mau main aman ya, takut nggak Ya. kekejar tangan jempol semua kayak ini jempol semua Pak ya. Ah, sama. Kalau coach Sandy jempol semua, berarti jari aku ini paha semua sekarang. Biar mau main aman, cut profit. Oke, Nah, thank you, nanti Coach. kalau naik lagi, besoknya naikkan lagi trailing stopnya gitu. Ya cut loss sih Kalau sebenarnya, tapi lossnya profit gitu kan. Coach, kemungkinan tuh hari Senin tuh ada naik lagi nggak? Naik, Uptrend. pasti naik. Cuma pertanyaannya siangnya dibanting nggak, itu aja. Kalau naik ini pasti naik, karena volumenya besar kali ini. Nah itu. Oke, Volumenya thank you, Bang. besar. Jadi mungkin dia ya terjeleknya dia naik dulu arah, terus dia tiba-tiba dibanting gitu kan. Tapi selama nggak ada perlawanan yang berarti, hold aja sih. Apalagi kalaupun dia merah ternyata volumenya kecil, loh, saya malah ikut masuk tuh. Gitu. Kalau Dan feeling aku sih, Bang, ya sampai hari Selasa tuh Rabu tuh masih ya. masih naik. Oke, hold aja. Tinggal tadi kayak kata Coach Hendy dipasang trailing stopnya. Oke, atas Oke. ya. Kita geser Siap. ke Bima. Bima aku nyangkut, Bang. Ini siapa Fadil? Hasbi. Asbi. Asbi banyak yang ada yang untung, ada yang nyangkut juga. 148. Nah, ini penan juga. 148 ketinggian itu. Nah, kalau kita gambar bisa dia mau bikin penan di sini. Tapi belum kelihatan ya karena base-nya belum benar-benar valid. Base buy-nya Bima ini di 86. Wow, turunnya. Nah, ya tapi nggak usah khawatir. Artinya nanti begitu sampai di 86, 85 ya beli aja lagi gitu. Nah, ini belum tobat berarti ini masih beli di atas. besok harus diubah gaya mainnya. Nah, masuknya di bawah. Siap. Tapi ya besok ini bukan berarti dia dari 100 ini langsung turun ke 86, enggak. Nanti dia mungkin ketahan di MA20, dia mantul lagi dikit, nah pas itu jual gitu. Nanti kita tunggu lagi di 86 gitu. Kan lumayan kalau dari 140-an ke 86 hampir separuh kan. Nah, tapi ini kalau mau dilihat outlook bagusnya, dia turun tanpa volume. Nih 2 hari enggak ada volumenya kan. Ya. Nah kalau begini bisa ikut nih Bima nanti Bi. Nanti Ikut saya ke bawah, beli, ikut ke atas. ikut di bawah lah. Kita cari nanti DMA 5, 105, separuh lagi dia harus kasihkan di sini. Ini turun nih tanpa volume. Nah, bentar lagi mungkin besok bakal naik. Nah, tapi ketika naik itu, jadi Hasbi setiap Ya, ARB Bang. tambah dikit, setiap ARB tambah dikit gitu. Besok ARB nih tambah, ARB lagi tambah. Nah, tapi ketika dia naik, dia langsung naik tinggi nih karena volumenya kecil. Nih kawan-kawan yang mau coba fast trade ngetes Bima boleh nih. Setiap kali ARB beli sedikit, ARB beli sedikit gitu aja. Naik buang gitu aja udah. Berarti Oke, nggak usah kemungkinan untuk khawatir. besok masih turun lagi, Bang ya? Turun karena ini kan ARB kan. Di sini ARB-nya nih. Tapi ARB tanpa volume nih. Nah, tapi mungkin setelah ya 2 kali ARB mungkin baru dia ada perlawanan terus dia ARB lagi gitu. No problem lah, ini mah bakal bagus nantinya. Cuma ya Asbi belinya ketinggian. Itu yang saya bilang selalu beli saham di best gitu. Walaupun kita sabar nggak jalan 5 hari tapi aman gitu kan. Ketimbang langsung jalan tapi nyangkut kan. Gitu.
Oke, thank you Bang. Oke, selanjutnya ada MSP. Nanti di akhir saya kasih beberapa pantauan juga lah nanti yang menarik untuk besok. MSP ini sebenarnya salah satu saham yang cukup menarik, kemarin udah kita lihat. Karena di sini ada bullish divergence yang cukup mencolok. Nah, tetapi karena turunnya kayak gini, jadi convergent dia gitu. Nah, karena turunnya sangat dalam, dia jadi convergent. Malah dikonfirmasi turunnya gitu. Nah, jadi kalau untuk HMSP, ini udah ekstrim sih. Dia jatuh dari channel downtrendnya ini. Ini jelek. Ya sebenarnya kawan-kawan kemarin kalau punya barang MSP ketika dia breakdown dari sini, kawan-kawan harusnya buang. Ini kan. Ketika breakdown harusnya buang karena dia nggak berhasil mantul ke atas. Oh ya, sangat jelek nih sekarang MSP. Andai kan kemarin dia kepantul ke atas, ini divergence-nya confirm jadi bagus jadinya. Nah ini karena seperti ini. Nah sekarang solusinya gimana coach, saya nyangkut misalnya. Kalau nyangkut, ini RSI-nya sudah di bottom. Jadi cepat atau lambat akan ada dead cat bounce. Pantulannya ini, technical rebound-nya ini ya mungkin cuma sampai ke 1000, tapi kan kawan-kawan bisa manfaatkan untuk keluar nih. Nah kalau kepentok sini, jual. Tapi kalau dia malah naik, ya bagus gitu. Kalau dia ternyata hanya fast breakdown. Tapi kalau melihat dari volumenya, di sini memang ada buangan yang sangat besar. Jadi bisa jadi MSP memang sekarang sudah jelek. Hati-hati aja yang megang biar bisa lebih waspada. Itu untuk MSP. Selanjutnya ada lagi mungkin? Oh ini ada bank ini ya, dari Om Ekal. Bank ini bagus, cuma sekarang dia masih dalam fase konsolidasi setelah terbang. Nah jadi kalau bank ini ada triknya Om Ekal mainnya. Kalau dia pagi merah, beli. Kalau dia pagi hijau, jangan beli, jual. Nah seperti itu. Nah tapi kelihatan nih, dia bermain dalam sebuah rising wedge. Di sini ada channel uptrendnya. Ya intinya selama dia masih di atas ini hold. Kalau sudah breakdown, campakkan, buang. Saya sebenarnya cukup ini ya, cukup cek. Suara masih kedengaran? Halo? Masih Bang, masih. Oke, Masih. bisa. Kalau misalnya dia mantul di sini, misal dia turun nih ke sini mantul, beli gitu. Turun lagi, beli, jual dia dekat-dekat atas ini. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya mungkin baru akan melirik bank ini lagi kalau dia breakout dari 3.900. Kalau si bank ini breakout dari 3.900, di sini ada target ya. Nah, kalau bank ini naik, nah dia bisa ke sini nih, sekitar area 4.950. Bisa ke sekitar 5.000. Nah, tapi dia, sorry, ini kurang ke atas ternyata. Nah, 4.980 malahan. Ya benar lah, di area 8.000, 5.000. Nah, jadi targetnya bank itu di sini, tetapi syaratnya dia breakout dulu dari 3.900 ini dengan volume Mekal. Kalau mau trading harian di bank scalping itu bisa, biarkan dia kalau turun pagi-pagi itu sangat dalam, beli. Nanti dia naik gitu. Itu lucunya dia. Tapi kalau dia pagi-pagi membuat kenaikannya sangat tinggi, sorenya dia close merah tuh biasanya. Nah itu habit dari price makernya alias bandarnya. Kalau sekarang bisa kita lihat nih, masih kepentok di 3.900, setiap kena 3.900 dia turun, kena dia turun. Nah jadi kalau saya sendiri sebagai orang yang sudah trading bank dari harga bawah, jadi saya sangat kenal karakter dari bandarnya. Nah, saya baru akan beli nanti ketika dia confirm tembus dari 3.900. Atau saya akan spekulasi buy kalau dia ada di bottom dari uptrend line ini. Di area 3.500-an baru saya beli. Itu untuk bank. Kalau ceritanya kalau untuk invest gimana, untuk swing panjang ya beli aja. Selama dia tidak turun dari trend line ini gitu. Nah, kalau dia turun ya buang karena kalau dia turun dari sini dia bisa menguji ini lagi 3.000 lagi. Ya, bisa sideways dulu dia. Seperti itu untuk bank. Oke, Om Ekal ya. Kalau ada pertanyaan silakan di-cut. Oke, itu Siap Bang, untuk siap Bang. Oke. Next-nya
Saya akan bahas ini nih. Kemarin saya pernah ngasih Wika di kelas ya. Nah, kemarin ada request juga dari Om Rafli kemarin untuk dibahas lagi Wika, apakah masih on plan atau planningnya sudah berubah. Untuk Wika masih on plan, malah sebenarnya di sini memang dari kelas kemarin saya sampaikan bahwa Wika ini ada supportnya itu di 820 gitu. Jadi kita baru boleh all in kalau dia di dekat 820, 825 ini gitu. Nah, kalau di 820 ini dia breakdown, tidak kuat untuk pantul, nah itu baru jelek. Karena kalau dia jatuh dari 820, dia bisa ke area 600-an, 665. Nah, tapi kalau saya melihat dari RSI-nya, harusnya sih Wika ini segera mantul naik. Karena RSI-nya masih confirm, malah semakin confirm nih. Bullish divergence-nya semakin confirm, mudah-mudahan naik gitu. Jadi Wika masih good. Apalagi kalau kawan-kawan punya time frame yang cukup panjang ya, misalnya mau TP-nya nanti di area Desember gitu. Nah, konstruksi ini udah boleh dilirik karena koreksinya udah ekstrim sekali. Target saya itu mungkin Wika saya beli hanya saya akan TP di sini karena di sini ada downtrend line major atau di atas sedikit. Tapi kawan-kawan kalau beli aja Wika nih di harga 850, dia naik ke 1400 saja itu udah sekitar 72% gitu. Nah, seperti itu kalau untuk Wika. Apalagi kalau dia nanti turun ke 685, itu harga COVID. Harga yang sebelumnya belum pernah dia sentuh. Udah cukup lama. Tahun 2012 mungkin dia baru pernah sentuh. Nah, seperti itu. Jadi di Wika ini udah ekstrim. Sementara kawan-kawan kan tahu sendiri, tidak ada yang berubah dari proyek infrastruktur di Indonesia gitu. Infrastruktur ini jalan terus. Budgetnya masih budget yang terbesar di APBN gitu. Walaupun ada COVID dan ini segala macam. Jadi ya Wika masih sangat positif dan konstruksi-konstruksi lainnya. Bahkan Wika dan PP itu perusahaan yang paling bagus kan di antara karya-karya yang lain seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam penurunan kemarin ada yang lebih menarik daripada Wika, yaitu si Waskita balik lagi gitu. Kenapa Waskita? Karena di Waskita sudah ada konfirmasi dia membentuk sebuah calon-calon reversal. Di sini bisa kita lihat dia downtrend ya. Ini ada Wika, Waskita ini cukup sering juga kita bahas. Nah, di sini bentar. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada sebuah bullish divergence juga dari Wika. Dari Waskita, sorry. Kemarin sempat convergence, tapi karena kembali turun, nih kan cukup mencolok. Harganya turun, RSI-nya naik. Dan Waskita sudah membuat doji tepat di downtrend-nya. Waskita membuat doji tepat di downtrend-nya. Apakah ini sebuah candle Morningstar? Senin baru kelihatan. Kalau Senin dia ada candle hijau, nah ini bisa jadi kawan-kawan boleh berspekulasi beli, jual sedekat mungkin dengan ini, 850. Jadi beli di 715, nah jual 850. Ini pernah ada kejadian juga seperti ini, Morningstar, bullish Harami, 3 hari dia naik. Nah itu Waskita ya. Jadi Wika dan Waskita menarik, malah Waskita lebih cakep karena dia sudah membentuk doji potensial untuk Morningstar. Dia masih di area RSI oversold, artinya bisa jadi akan ada pantulan dan karena sudah punya divergence, nah pantulannya itu bisa sangat kencang gitu. Nah tapi sekali lagi juallah saham-saham konstruksi ketika dia sudah naik tinggi. Nih, seperti ketika dia sudah membuat candle-candle panjang seperti ini, nah itu seharusnya kawan-kawan udah mulai jual. Karena habit dari saham-saham konstruksi adalah ketika dia membuat candle panjang dia koreksi juga gitu. Seperti itu ya, dimanfaatkan aja. Wika, Waskita, dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya selamat datang Om Alvin. Nah, karena ada Om Alvin, saya mau bahas agro nih. Agro. Agro ini sebenarnya kalau ya udah dibahas sama kawan-kawan ya, udah rame kawan-kawan bahas agro di grup. Prospeknya sangat menarik, bagus. Ya, kita udah tahu semuanya prospeknya sangat menarik dari sini, tapi sekarang mungkin newsnya baru keluar bahwa dia akan menjadi ya bla bla bla, sudah pernah kita bahas di grup. Tapi Om Alvin dan kawan-kawan harus hati-hati dalam sebuah saham yang mempunyai prospek sebagus apapun gitu. Masuknya tetap pakai teknikal gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini agro
dalam fase swing 1 terus dia koreksi, swing 2 dia belum punya koreksi yang betul-betul membuat dia punya power untuk melakukan swing selanjutnya gitu. Kalau kawan-kawan lihat di sini agro ya, dia naik 1 hari candle panjang, turun 3 hari 4 hari. Naik lagi 1 candle panjang, turun lagi 3 hari 4 hari. Nah ini buat lagi sebuah candle panjang di atas MA5. Kalau besok turun lagi, nah berarti pattern ini sudah valid. Nah gitu. Kemana dia retest? Nah nanti dia retestnya kemungkinan di sini. Di area 1690. Karena di sini pernah ada neckline. Bahkan mungkin dia bisa jadi koreksi sampai ke sini 1460, 1470 gitu. Nah itu agro. Takutnya, nah kecuali kalau besoknya ternyata dia tetap naik. Nah lalu dia menembus MA20 ini, MA5-nya. Maka dia terjadilah ini namakan golden cross. Sehingga patah pattern ini, nah itu baru berarti dia break dari flag. Ini sedang buat flagnya. Break dari flag. Nah itu baru agro bagus buat di HK. Karena potensinya masih bisa jauh. Nah, jadi ada yang bilang di grup, agro sampai ke 4.000 ya benar secara teknikal betul 4.000. Tapi kalau salah masuk kan bisa stres juga. Saya juga misalnya saya sangat menggemari Antam, saya investor Antam. Tetapi saya masuknya tetap pakai teknikal. Karena kalau enggak, lihat yang merah-merah itu bisa ngerusak psikologis gitu kan. Dan kalau kita bisa masuk di harga murah, kenapa kita harus masuk di harga mahal kan seperti itu ya. Nah itu agro. Teman-teman boleh mulai berhati-hati. Ini kan mulai sebenarnya patternnya udah sangat kelihatan. Naik 1 candle panjang, turun 3 candle. Nah itu ya Om Alvin ya. Agro. Yang mirip seperti ini ada satu lagi friend. Nah ini saya sampaikan perlu berhati-hati juga. Saya sampaikan berhati-hati gini ya teman-teman. Bukan berarti kita melihat suatu saham itu negatif, enggak. Tapi kita perlu 2 skenario supaya saham itu enggak terlalu ini. Kalau friend ini sebenarnya targetnya masih jauh. Kalau kawan-kawan lihat di sini dia ada sebuah cup. Nah, cup-nya ini sudah tercapai. Apakah dia sedang membuat handle dari, apakah dia sedang membuat triple bottom dari trendline major? Kalau iya berarti targetnya bisa ke 229 gitu ya. Nah, tetapi kalau kawan-kawan lihat di sini, nah ini ya dalam sebuah minor trendline, friend ini kan ada tren kenaikan. Nah, tren itu sudah patah. Dan dalam 2 hari ini dicoba untuk ditembus gagal gitu. Coba untuk tembus gagal. Kalau besok lagi-lagi gagal, maka friend ini bisa turun. Turunnya mungkin ke sini, baru dia bisa mantul. Atau ada skenario mungkin dia mau bikin head and shoulder. Kecuali kalau besok dia breakout dengan volume naik bagus, nah itu bisa dimanfaatkan. Bisa TP di area 185. Nah seperti itu ya. Untuk friend sama agro perlu saya ingatkan. Lalu ada pertanyaan di chat untuk real, bagus nggak untuk masuk Senin? Real ARB kemarin ya. Kita cek real. Ya ARB ya. Nah kalau ARB seperti ini kita biarin dulu, nggak usah masuk. Biarin aja dulu dia membuat base. Nanti kalau dia ya kalau mau fast trade strateginya setiap kali ARB cicil semakin ke bawah ARB-nya semakin besar cicilannya gitu. Sehingga kerasa bagus pantulannya. Tetapi kalau saya sih sekarang biarin dulu dia turun lalu base-nya di mana? Entah dia mau tutup gap atau gimana karena ini penurunannya tanpa volume ya. Kalau penurunannya tanpa volume gini biasanya masih bagus, masih mau uptrend sebenarnya dia. Tapi apakah besok titik yang tepat untuk masuk? Menurut saya enggak. Jadi tunggu aja lah. Biarlah dia masuk dulu. Ada pantulan baru kita masuk kalau untuk real. Itu untuk real. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyain? Kita sampai jam 9 ya maksimal ya. Insya Allah. Silakan yang mau nanya boleh di chat, boleh di mic-nya. Untuk real gimana untuk besok Bang Senin? Yang mana? Saham real. Saham Mungkin- dari Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin ARB dulu dia kalau secara teknikal. Tapi ARB-nya kalau selama tanpa volume ya nggak usah khawatir lah. Masih Kalau bagus. untuk masuk bagus nggak Mas? Masuk nggak usah dulu lah kalau sarannya. Kayak tadi udah Bang sampaikan nggak usah nggak usah dikejar lah kalau saham-saham seperti ini.
biarin dia bikin base dulu. Nanti kalau udah menarik pasti kita infokan nanti di grup. Real Oke, coba Bang. Real coba dicek juga ya dicek juga fundamentalnya. Kalau saya nggak salah, Real ini profitnya cuma 1 M apa ratusan juta setahun gitu. Jadi dia bukan perusahaan besar. Kawan-kawan perlu hati-hati juga gitu. Apakah prospeknya nanti bagus ya? Mungkin bisa jadi bagus gitu ya. Tapi tetap kita masuknya by technical, harus hati-hati. Temenin sama fundamental. Biar kalau tiba-tiba dia balik 50 nggak panik gitu. Ya, karena sebagus-bagusnya sebuah saham, dia pasti punya koreksi. Ya kalau kalian kawan-kawan bilang itu kan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur juga beli BEPS dulu kan. Aneh. Sorry, saya clearkan dulu. Nih kalau kawan-kawan lihat di BEPS sempat arah. Setelah itu kan koreksi. Karena by technical itu wajar gitu. Nah jadi nggak peduli mau yang beli Ustadz Yusuf Mansur kah, Ustadz apa, teknikalnya tetap kita perhatikan seperti itu. Terus ada yang minta bahas composite ya. Oke, ada composite sama Pegas. Saya bahas Pegas dulu, nanti composite kita bahas. Pegas ini masih dalam channel downtrend. Nah, tapi downtrendnya sudah patah. Sekarang dia masuk ke dalam fase sideways. Kalau kita lihat supportnya ada di area 975. Nah, ini seperti ini Pegas. Jadi Pegas boleh beli sedekat mungkin sama 975. Lalu nanti rounding. Kalau saya sih akan melirik, misal saya belum punya barang nih, saya baru lirik Pegas kalau dia berhasil break dari 1080. Nah, itu target taking profitnya ada di 1215. Nah, kalau outlooknya gimana kalau kita mau hold buat jangka panjang? Oh, ini udah harga yang sangat murah menurut saya. Karena tapi pernah dulu ya Pegas pada saat Covid pernah menyentuh 630. Ya intinya kalau mau beli di area sini beli aja sedekat mungkin dengan support di 975. Beli sedekat mungkin dengan 975. Andaikan dia turun, jual dulu karena potensi dia bisa sampai ke 770 dan 600. Nah, tapi kalau misalnya dia naik, nah itu boleh tambah muatan karena dia akan coba 1215. Lalu dia akan coba ke all time high-nya di 1865 gitu. Nah, tapi perjalanan menuju 1865 itu bukan berarti langsung naik kencang arah-arah. Nah, seperti Breeze ini ketika dia downtrend, dia break, dia konsolidasi, sempat turun dulu, nanti dia naik lagi seperti itu. Nah, tapi intinya kalau misalnya untuk long term Pegas masih bagus, prospeknya kita tahu semua. Dia sebenarnya dia monopoli juga di Indonesia, jadi nggak ada istilah Pegas itu bakal bangkrut lah, too big to fail lah kalau Pegas ini insya Allah. Jadi bolehlah kawan-kawan mulai untuk berspekulasi dengan memperhatikan support di 975 tadi. Oke, next kita bahas composite, IHSG. Oke, ini untuk bekal ya. IHSG ini, nah ini saya udah pernah bikin gambar. Gambar ini saya bikin berapa saat yang lalu ya, pada saat kelas lah. Jadi, enggak kelas, pada saat bahas emiten minggu lalu. Jadi kalau teman-teman zoom di sini, BIM salah BIM, garis inilah yang kemarin menahan kenaikan dari IHSG. Jadi IHSG ini setelah sempat breakout, lalu buka lapak membuat ulah, IHSG akhirnya retest di penan, lalu jebol. Kemarin sempat dicoba untuk naik lagi. Nah ini kenapa saya bilang berhati-hati di hari Senin, karena sebenarnya semua saham itu sedang dalam posisi yang cantik. 80% saham di IHSG sangat cantik karena Jumat kemarin ada pantulan yang cukup bagus. Nah tetapi sayangnya si IHSG ini kepentok di penan. Mudah-mudahan besok IHSG naik, lalu kalaupun turun dia tidak jauh dari penan. Nah, maksudnya dia tidak masuk lagi ke dalam. Kalau IHSG ini kembali masuk ke dalam, retest lagi gagal, retest gagal, maka IHSG ini bukan tidak mungkin dia menyentuh kembali ke 5.800. Atau mungkin dia main lagi ke 5.700, bukan nggak mungkin. Apakah itu jelek? Ya selama nggak jebol 5.700 masih bagus lah. Cuma mungkin kitanya secara psikologis cukup terganggu gitu. Nah tapi hikmahnya mungkin kalau saya sampaikan, kan saya pernah bahas tuh penurunan kemarin itu karena faktor Bukalapak dan DCII. Di Bukalapak itu kan sempat pada nyangkut banyak sekali bandar-bandar sehingga
ada indikasi bahwa bandar-bandar ini menarik duitnya di saham-saham yang lain untuk mengamankan posisinya di Bukalapak gitu. Nah, tapi ketika saya lihat kemarin sepertinya bandar-bandar sudah tidak dalam posisi nyangkut lagi gitu. Entah dia sedang floating profit atau dia sudah taking profit karena sempat turun kan ya. Saya coba cek buka teknikalnya. Mau nggak mau kita jadi perhatiin buka dan saya pun mau nggak mau jadi beli buka gitu supaya karena ISG ini sangat dipengaruhi oleh si Bukalapak. Nah, Bukalapak ini kemarin ketika ada pantulan di sini itu bandar-bandar banyak juga yang sudah positioning. Nah, dan kemarin terkoreksi tapi tidak jebol dari support. Supportnya ada di 850 karena 850 ini adalah harga IPO-nya. Ada harga IPO-nya 850 ya. Ada harga IPO di situ. Selama 850 ini masih bagus ya Bukalapak artinya masih bagus. Selama Bukalapak masih bagus, insya Allah market kita bagus-bagus saja gitu. Karena Bukalapak ini adalah saham big caps yang volatile. Kalau dulu ini Antam ini. Waktu dia naik ke harga 3.000 itu, 3.000 atau berapa ya? Nah, itu kan gara-gara dia turun market hancur gitu. Nah, sekarang bintangnya Bukalapak gitu. Nah, jadi karena saya lihat kemarin Bukalapak sudah keluar duit-duit bandar-bandar bisa menjaga saham-saham yang lain jadinya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan jelek pun IHSG besok ya sisi positifnya small caps bakal jalan karena bandar duitnya udah kembali terdistribusi, tidak nyangkut lagi gitu. Itu outlook saya buat composite, buat IHSG. Ya. Mudah-mudahan besok breakout. Kalau besok breakout IHSG bisa menguji 6.300. Tapi kalau besok dia turun lagi berarti IHSG confirm masuk ke dalam penan. Kalau masuk ke penan gimana Bang? Ya kalau yang nggak punya cash panik. Tapi yang punya cash ini sebuah kesempatan gitu kan. Tapi yang nggak punya cash nggak usah jual rumah ya, kita santai aja tradingnya. Nanti jangan nggak punya cash, aduh apa yang bisa dijual nih di rumah gitu kan. Nah, kalau kawan-kawan nyangkut nggak punya cash, perpanjang time frame aja, jauhi dulu aplikasi-aplikasi ini, nggak usah dilihat, share-share aja. Tapi mudah-mudahan dengan cakepnya posisi IHSG kemarin, minggu depan kita bull. Ya setidaknya swing high lah, setelah itu mau turun lagi ya monggo gitu. Nah, jadi kawan-kawan yang punya saham silakan digambar resistnya, silakan kawan-kawan sesuaikan posisi take profit masing-masing. Ini ada Bu Tan di chat. Om kemarin saya iseng lihat saham Star, besok naik nggak ya? Star ini saham apa ya Bu? Bu Tan ini, oh Wana Harta. Watchlistnya sangat-sangat ajaib. Ntar Bu ya saya cek. Agak serem sih buat sahamnya Bu. Tapi kalau Ibu mau positioning intinya di MA5 aja. MA5, ini MA5-nya malah ada di ini. Dia malah mau turun besok nih Bu. Karena dia berada di bawah MA5. Oh mau turun ya? Ya karena dia di bawah MA5. Kalau dia confirm di atas MA5, baru dia menarik Bu. Ibu tunggu aja dia confirm. Tapi ini nggak ada volume Bu beberapa hari. Jadi harus hati-hati. Saya lihat juga sahamnya kurang liquid nih. Ada banyak jarum-jarum panjang. Sepi. Jadi kalaupun Ibu main di sini modal kecil aja. Nih kan. Serem nih. Ini berarti openingnya Bu dia di atas. Closingnya dia di bawah. Opening di atas, closingnya lagi di bawah gini kan. Nih. Ini belum pernah terjadi di saham lainnya nih, menarik nih. Ya. Solusinya gini, kalau Ibu mau Ibu beli di closing. Nah, dijualnya nanti besok di openingnya. Takutnya nih sepi nih yang main cuma 2-3 orang. Nah, kalau untuk besok Ibu nunggu dia mantul. Artinya saya bilang gini bukan berarti dia jelek nggak bisa naik, dia tetap bisa naik. Cuma nggak bisa dibaca aja secara teknikal agak sedikit ya horor. Nah, cuma sisi positifnya di sini ada volume besar. Setelah sekian lama tidak ada volume, ini ada volume, bisa jadi sekarang udah ada bandar yang masuk nih. Jadi yang merah-merah seperti ini itu nggak ada lagi karena pemainnya udah take over yang baru nih, ada volume di sini. Jadi apa bisa naik? Bisa. Solusinya Ibu ya, kalau misalnya dia turun di bawah MA20 ini yang saya gambar warna oranye ini MA20, Ibu coba aktifkan. Selama dia di atas MA20, hold.
Tapi kalau dia turun di bawah MA20 nggak usah pakai harga tawar-menawar, Ibu cut loss. Karena belum pernah terjadi sekalipun dia turun dari MA20, Bu. Nah, berarti dia patuh sama MA20-nya nih. Gitu aja cara mainnya. Kalau Ibu penasaran. Satu lagi apa ini, Bu? GWSA ya. GWSA. GWSA. Dari namanya aja saya udah takut ini. GWS lagi dia. Nah, ini juga saham-saham bercandle panjang, saham-saham horor. Nah, tapi ini ada bikin penan, Bu. Bisa jadi menarik sih. Tapi ini nggak boleh rame-rame sahamnya, karena selama ini jadi mainan beberapa orang aja kayaknya. Nah, gini outlooknya. Kalau besok dia breakout nih, naik lagi. Nah, ini menarik nih. Mungkin kalau dia breakout, dia bakal coba ke 158. Tapi artinya Ibu nggak usah nunggu 158 baru jual, enggak. Kalau misalnya dia udah ada pelemahan, dia turun, ya Ibu jual aja gitu. Nah, GWSA gini, Bu. Gini aja nih cara mainnya. Syaratnya besok harus naik dengan volume. Kalau besok naik dengan volume, menarik. Dia bisa ke 157. Tapi nggak usah di hold lama-lama, Bu ya, saham gini, Bu ya. Iya, Om. Nah, apalagi dia major trendline-nya masih downtrend. Takutnya dia turun lagi. Tapi sih kalau saya besok itu tadi kalau dia turun dari MA5 langsung buang, karena kalau dia turun dari MA5 bisa ke 106. Dari 127 ke 106 kan lumayan tuh, hampir 20%. Sekitar 15%-an. Harus hati-hati juga. Itu, Bu ya. Oke, Om. Thank you, Om. Oke, thank you. Ibu nggak nanya Sochi nih? Udah bosen, Om. Ntar Om jawabnya juga bosen. Enggak. Ya Sochi Malu, ini aja, Om. Bu. Enggak, Sochi Ibu kalau dia ya kemungkinan dia mampir ke 18, ya pokoknya Ibu standby cash lah. Karena ini kelihatannya mau bikin ini kan double bottom nih. Beli Nah, di kalau 178 kan, Om? ya benar. Iya. Tapi artinya nggak harus nunggu 178. Kalau Ibu mau cicil sekarang nggak apa-apa. Nah, ini Oh, iya, kalau Om. misalnya dia sekali naik, dia bisa ke ini, ke 233. Tuh. Tapi kalau turun dari 178, harga mati, Bu ya, Ibu jual ya. Oh iya, Om. Soalnya kalau turun lagi, Bu, ke sini, Bu, ke 119. Lama lagi, Om ya? Aduh, Ibu sih yang kasihan, kalau saya mah paling cuma lihat ini aja kan. Nah, kita doain sih Sochi ini sedang ini aja, apa istilahnya, lagi sideways, nah gini. Nah, sekarang lagi di bottom kan, bisa Ibu beli. Kalau ini nanti breakout, nah mungkin dia bagus, Bu, bisa nguji 305 lagi, 308 gitu. Syaratnya 178 ini nggak boleh breakdown aja, itu aja syaratnya. Oh iya, Om. Kalau breakdown Ibu buang lah, daripada nanti makin jauh, makin dalam kan. Iya. Artinya buang bukan berarti Ibu ini ya, nanti someday kita beli aja, kalau dia ada pantulan di bawah kita beli, itu lebih sehat kan psikologisnya gitu. Iya. Oke, Bu Thank you, ya. Om. Sama-sama. Thank you, Om ya. Next, yang lain ada lagi mungkin? Silakan. Masih ada waktu kita setengah jam. Yang pantauan kita biasa di grup itu masih bagus semua, boleh dipantau. Nah, keras bagus nih. Untuk sekian lama saya jarang mantau keras, sekarang saya pantau karena udah mulai bagus. Nah, Ibu Tan kemarin nanyain keras juga nih kalau nggak salah. Iya, Om. Keras itu ada support di 470. Nah, itu aja kuncinya. Selama keras di atas 470 hold. Kalau dia dekat dengan 470 beli. Karena kalau kita tarik garis ini, dia udah di ujung penan juga. Oh, nggak di ujung juga sih, tapi ya bisa kita manfaatkan lah untuk fast trade. Nah, ini seperti ini keras. Nih, kalau misalnya kita tarik dari atas, ya kurang lebih sama lah. Artinya kalau teman-teman dapat keras di 470 itu bagus. Lumayan nih. Dari 470 bisa ke 534 aja ke 522 kan lumayan itu 10%. Nah, tetapi kalau misalnya keras ini ternyata dia membentuk double bottom, ini bagus. Double bottomnya bisa sampai ke 600-an. Mungkin bisa jadi di sini nih. 610. Dari 470. Tapi ya time frame-nya bisa jadi ini berapa lama lagi nih, masih bisa 2 minggu kah, 3 minggu.
Tapi intinya dia sedang berada di bottom, ini sangat bagus. Apalagi kalau besok dia breakout lagi, tembus MA 520, nah dia bisa langsung ke 524. Begitu sampai di 536, jual aja. Karena setelah sampai 536 dia turun lagi gitu. Saya gambarin padnya ini. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa jadi gini. Nah, atau bisa juga besok langsung gini. Nah, bisa juga. Kita nggak pernah tahu. Yang penting sesuaikan aja. Yang paling penting adalah 470 inilah area dia yang paling penting untuk kita pertahankan di supportnya. Kalau dia breakdown dari 470 dibuang karena bisa jauh jatuh ke bawah nih. Bisa ke 404. Jadi itu ya, yang paling penting di saham itu sebenarnya bukan titik take profitnya, tapi titik cut loss-nya gitu yang perlu diperhatikan. Karena kalau cut loss ini tidak kita patuhi, ya duit kita bakal ketahan lama, kita rugi waktu. Kalau kita biarin mungkin ya sahamnya akan balik ke harga itu, tapi ya waktu yang kita habiskan untuk menunggu kan jadi sayang gitu. Nah next, DGNS dari Om Mardiansah. Oke, DGNS. Keras sudah nggak ada pertanyaan ya. Next DGNS ini. Wait. Ya, DGNS sudah oversold dan sudah ada candle bullish harami di sini. Ya mudah-mudahan ini tanda reversal ya. Kalau kawan-kawan tarik di sini sebuah garis uptrend, nah kelihatan lah bahwa ternyata DGNS mantul tepat di uptrendnya. Nah, jadi gini ya, saya ingatin support dan resist dalam sebuah saham itu ada banyak kan, kemarin udah diajarin Om Sandy ya. Ada support klasik yaitu berupa harga historical, harga lama, lalu ada support dynamic itu MA-nya, moving average-nya. Lalu yang ketiga trend line. Nah, kalau bagi saya support dan resist yang terkuat itu sebenarnya adalah trend line-nya gitu. Apakah itu valid? Ya kawan-kawan bisa cek sendiri gitu. Benar nggak sebuah saham itu sangat mematuhi sebuah trend line? Atau coba cari ada nggak materi YouTube atau materi buku yang membahas hal yang sama. Nah ini kalau trend line-nya DGNS saya pandang seperti ini. Otomatis kalau misalnya dia di sini berhasil membentuk sebuah perlawanan, berarti valid lah di sini ada sebuah support kuat dari trend line-nya. Tinggal besok dipastikan apakah dia bisa mantul hijau. Kalau bisa, saya jujur saya masih punya cash buat DGNS tapi tidak dimasukkan kemarin karena saya tunggu dulu dia pantul ke atas. Kalau dia naik nih, kepentok dia dengan EMA 20, saya bakal jual karena ada kemungkinan dia turun dulu ke bawah konsolidasi. Jadi yang terbaik skenario-nya besok DGNS ini naik dengan volume. Ketika dia naik dengan volume, saya jual. Ketika dia turun lagi retest tanpa volume, baru saya beli lagi gitu. Itu Mardian saya, insya Allah targetnya kemarin ternyata betul ya skenario kita di sini ada cup and head and shoulder. Aldo nggak ikut ya? Kita pernah bahas head and shoulder di sini. Ikut bang. Ada ya Aldo ya. Kita lihat di sini ternyata ada head and shoulder. Oke. Sorry kita ulang. Nah di sini ada head and shoulder. Kalau kita tarik turun ke bawah, ya disesuaikan lah. Sebenarnya masih ada target penurunan lagi gitu. Nah ini yang agak kita khawatirkan di sekitar area. Bentar saya ulang lah. Nah sebenarnya DGNS ini masih bisa kalau secara head and shoulder-nya masih turun ke 620. Nah itu kan kalau kita membacanya secara head and shoulder. Dan 620 ini memang pernah jadi support dan resist sebelumnya secara klasikal. Nah setelah mengetahui ternyata target head and shoulder-nya masih ada, solusi terbaik memang adalah manfaatkan rebound-nya untuk mengurangi muatan Om Mardiansah. Jadi kalau besok ada rebound lagi kuat sekali, kurangi muatannya, mungkin take profit atau cut loss separuh, biarkan dia turun dulu. Bisa jadi dia menyentuh sini lagi baru dia naik. Tapi kalau misalnya ternyata dia nanti naik, ya nggak usah khawatir, karena nanti kita tinggal beli lagi, buyback. Karena dalam kenaikan itu pasti akan ada turunnya gitu. Dan kalau penurunan itu tanpa volume, nah itu tanda buat kita masuk. Gitu.
Jadi intinya kalau saya jadi kawan-kawan, saya akan membuang sedikit DGNS ini kalau sudah di dekat-dekat 1000 gitu. Ini sekitar 50%. Ya 1000 ini bisa jadi di 980, tidak harus sampai ke 1000. Karena kita menjaga skenario dia masih melanjutkan penurunan head and shoulder-nya gitu. Tapi mudah-mudahan ini kalau kawan-kawan tahu kan saya udah sering sharing nih, average bandar itu udah di atas ini. Jadi bandar sekarang itu sedang floating loss di DGNS. Nah, jadi mudah-mudahan tidak perlu menunggu head and shoulder tercapai, dia akan terpantul gitu. Mudah-mudahan ya. Saya punya besar juga di DGNS soalnya. Itu DGNS, karena ngomongin DGNS saya jadi ingat kawan-kawan boleh pantau BMHS. BMHS sudah kelihatan dia mau ngapain. Dia ternyata sedang membuat sebuah penan. Dan penannya ini adalah konsolidasi dari kenaikan wave pertama swingnya. Nah, beli aja sedekat mungkin dengan 930. Bahkan mungkin ya di area ini, area 975 ini udah area beli juga. Nah, karena berapa kali dipertahankan. Kalau dia breakout dari sini jalannya bisa lumayan panjang ya, bisa sampai ke, kalau kita pakai skenario ini, naiknya DGNS ini, BMAS ini masih ada di sampai ke 1425. Nah, BMAS. BMAS ini baru wave 1. Wave 1 IPO, konsolidasi, nggak mau turun dari 930. Dia naik lagi, mudah-mudahan. Kawan-kawan perhatikan ya volume di sini ya. Kecil sekali. Sementara volumenya kemarin waktu naik-naik tinggi ini sangat besar. Artinya BMAS masih ada kekuatan dorongan untuk naik lagi gitu. Nah, mudah-mudahan induknya naik, DGNS-nya juga ketarik. Soalnya pertanyaan dari Om Fadil, Coach Bank Digital Senin gimana? Kelihatannya Bank Digital bagus-bagus, rata-rata bagus-bagus ya. Tadi ada BGTG, apalagi ya BBYB ya. Saya kurang tahu nih apa contohnya emitennya apa Om Fadil? Yang Bank Digital. Ya Coach. Contoh yang mau ditanyain, bank kecil apa bank BAB. digital ya? Bank kecil jatuhnya tuh Coach ya. Iya, nggak semua bank kecil digital kan? Iya, betul. Kalau BABP, Coach. oke kita lihat. Nah, BABP bagus. Dia udah membuat support di 376. Ini yang saya bilang tunggu dia bikin base. Nah, maksud saya tunggu bikin base itu seperti ini. Dia turun, ketahan doji, lalu besok dikonfirm lagi itu sebagai support. Nah, ini udah support. Jadi kalau misalnya besok mau dimanfaatkan untuk fast trade bagus sih. Tapi targetnya, nah kelihatannya penannya ini belum kelihatan atapnya belum kelihatan. Jadi mungkin dia bikin atap nih, boleh dimanfaatkan. Kalau dia besok tembus di atas MA5 beli aja. Nah, kalau dia di sini kepentok nanti diturunin kita jual. Kita tunggu dia turun lagi kita beli sampai ke atas kita jual seperti itu terus. Apalagi kemarin volumenya bagus. Ketika turun volumenya sedikit, ketika naik volumenya besar gitu. BABP oke nih. Dia juga ternyata di sini ada neckline. Nah, jadi udah confirm nih base-nya di sini. Ini contoh-contoh saham yang bagus. Oke, terus BBHI nyambung juga nih kan ya BBHI sama BABP kan? Iya. Bank-bank kecil. Bank-bank kecil ini memang spesialis. Ketika ESG merah dia memang hijau. Oke, jadi ya kawan-kawan kalau misalnya ESG besok merah bisa lirik bank-bank kecil. Nah Kalau kalau BKSW gimana? Oke, kita bahas nanti. BKSL Bu ya? BKSW. Oh BKSW oke. BBHI ada support di 2020. Nah tapi kalau BBHI base-nya ini masih perlu dikonfirmasi lagi. Tapi sementara bolehlah kita taruh 2020 ini sebagai supportnya lah gitu. Tapi kalau saya lihat BBHI ini support selanjutnya terlalu jauh. Jadi otomatis kalau turun dari 2020 kawan-kawan wajib buang ini. Nggak ada harga tawar-menawarnya. Kalau besok BBHI naik ke atas MA5 baru menarik. Kalau enggak ya biarin dia bikin base dulu. Atau kalau mau cicil-cicil tunggu aja dia sampai di 2020 ini gitu. Nah, tapi kalau dia naik berarti dia bikin swing high nih buat bikin penannya. Tapi hati-hati BBHI masih bisa turun lebih dalam karena
base-nya belum confirm. Nah, tunggu dia confirm baru nanti kita mastiin gitu. Oke, BBHI next ada PNBS. PNBS. Oke, PNBS ini ada channel uptrend juga sebenarnya dan kepantul tepat di channel itu. Oh enggak ya, ternyata masih ada sedikit sisa lagi yang harus sebenarnya dia iniin. Tapi belum kena trend line, dia udah mantul mungkin karena RSI-nya sudah oversold dan kemarin market rebound-nya bagus. Nah, saya melihat PNBS itu seperti ini. Mudah-mudahan aja lah besok itu karena dia sudah bullish engulfing juga. Mudah-mudahan PNBS akan naik lagi. Tapi saya baru akan nambah muatan kalau dia confirm di atas MA5. Itu aja solusinya. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu panik, kejar-kejaran nggak perlu. Nah, tapi PNBS punya habit setiap kali menyentuh rantai, RSI dia naik tinggi. Setiap dia menyentuh lantai, dia naik tinggi. Nah, di sini tanggung tidak menyentuh RSI. Nah, tapi sekarang dia menyentuh lantai nih, RSI. Apakah besok dia akan mencoba naik tinggi? Ya kita nggak pernah tahu ya, tapi ya tetap berwaspada. Yang perlu diperhatikan titiknya 137. 137 ini dahulunya merupakan support kuat, otomatis sekarang dia jadi resist kuat. Minimal dia akan diuji sekali lalu kepentok dulu. Jadi kawan-kawan kalau dia udah sampai dekat 137 silakan take profit dulu. Baru nanti kita masuk lagi ketika dia mulai entah bikin nanti double bottom atau cup and handle. Seperti itu ya PNBS. Ada lagi mungkin? Kalau yang belum jelas ditanyain aja. Real Repower. Kalau untuk pantauan masih yang kemarin, Yellow masih menarik. Yellow akum aja sedekat mungkin dengan 280, 278. Prim udah kan tadi? Prim belum, oke. Cuma Prim ini kemarin bikin new low dia coach. Iya, udah di ujung juga sih dia. Udah ya. Nah kalau Prim ini intinya sih dia kan kemarin terpaksa bikin new low nih. Nah dia harus. Nah seperti itu jadinya. Kalau saya ngelihatnya mas karena dia kemarin bikin new low, jadinya ada support satu lagi di bawah gitu. Jeleknya gitu. Kalau kemarin dia mempertahankan di sini ya mungkin bisa bagus. Nah tapi kadang-kadang seperti BEPS ya, itu ada anomali juga. Kadang-kadang dia sengaja bandarnya false breakdown. BEPS ini kan gitu juga nih. Tiba-tiba dia kok breakdown ke bawah. Ini kasar aja ya. Nah BEPS ini sebenarnya sudah sempat membuat support base di area 416. Tapi tiba-tiba dia turun. Nah karena dia turun ini kan jadinya jelek. Tiba-tiba ditarik naik lagi ke atas. Nah jadi saham tuh bisa seperti itu. Prim juga bisa seperti itu. Jadi solusinya mungkin nggak usah masuk all in ya coach Hendy ya. Dia masih bagus. Kalau by technical Prim masih sangat bagus. Cuma ya karena supportnya kemarin jadi new low. Jadinya agak sedikit harus berhati-hati aja gitu. Takutnya dia mampir dulu ke 256. Tapi kalau dilihat penurunannya ini tanpa volumenya kecil sekali. Sementara dalam kenaikannya ini volumenya besar sekali. Ya, jadi hanya masalah waktu sih Prim ini akan naik sangat kencang. Kalau kita beli aja di sekarang di 310, take profitnya di 558 itu udah hampir beggar kan? Enggak lah, sampai 80% lah, 70-60 lumayan. Apalagi kalau dia turun ya tinggal tambah muatan di 260. Nah tapi kalau ya coach, iya udah ekstrim ya. Iya lanjut. Oke. Kalau 260 ini, kalau 260 ini jebol, nah itu baru agak danger. Tapi selama 260 masih dipertahankan masih oke lah. Itu dia untuk Prim. Tuh ada pertanyaan keren boleh ikut besok. Keren ini sebenarnya udah kalau ibaratnya oplet ini udah jalan dia. Nih. Udah hampir jalan. Kalau oplet itu ini ya analoginya Om Fadil. Dia kan bikin ini nih. Cup and handle. Nah, itu udah dekat dengan resistnya. Jadi kalau Om besok masuk risk and reward ratio-nya udah terlalu beresiko.
rewardnya sedikit, risknya gede. Jadi kalau saya sih kurang nyarankan, karena TP-nya udah dekat sekitar 176. Nah kecuali skenario-nya besok dia breakout. Nah kalau dia breakout dari 177 dan confirm bertahan, nah itu yang penting ya. Breakout ini bisa false, jadi dia bisa naik tapi terus dia turun lagi gitu. Jadi sangat penting besok, apalagi kalau kawan-kawan saya hapus ya, saya hapuskan di sini KPM handle-nya. Nah konsolidasinya di sini kan terbentuk penan ya. Nah penan ini baru di breakdown tapi tanpa volume, sehingga menurut saya akan ada risiko dia kembali, kalau nggak retest penan dia masuk lagi ke dalam penan gitu. Nah jadi besok sangat kita bisa lihat apakah akan ditembus resist ini di area 176. Kalau ditembus biarkan dia retest baru masuk gitu. Jadi kalau saya kurang menyarankan sih untuk FOMO di kren, saya menyarankan untuk tetap waspada, masuk saat retest saja gitu. Kalau saya sih gitu. Tapi kalau Om mau coba ngambil resiko, yakin bisa tap reading, kencang-kencangan balapan ya no problem. Nggak perlu saya larang. Karena selain Om lihat di sini ada juga boleh ngerband atas di sini. Jadi lumayan danger lah kalau keren kita baru masuk besok gitu. Karena saya pribadi pun sudah TP sekitar 30-40% lah gitu. Karena saya takut besok pentok Bollinger Band dia mantul ke bawah atau kepentok resist dia mantul ke bawah. Itu dia untuk keren. Padahal saya udah ingatin loh dulu keren itu jangan sampai ketinggalan buy di 152, 153. Nah kalau dia nanya kemarin saya nggak ikut coach karena kelihatannya dia breakdown dari 153. Kita tinggal tarik di sini ada garis support. Saya udah bikin di sini, saya buka di sini aja. Ada pertanyaan lain bukan bisa dibikin di grup sambil nunggu loadingnya nih. Keren. Keren ini salah satu ekosistemnya DMMX yang belum naik tinggi, makanya saya masih lirik dia. Nah, kalau kawan-kawan tarik sebuah garis dari sini trendline, di sini pas sekali keren ini mantul di trendline-nya. Inilah kenapa saya katakan ketika dia break dari support klasik, break dari support Fibo, ternyata dia bertahan di support trendline. Itulah kenapa saya bilang support trendline itu sangat powerful gitu. Nih dari sini saya tarik malahan. Terbukti keren patuh, maka keren masih bagus. Dia bikin cup and handle dalam bentuk konsolidasi penan, ya mudah-mudahan besok jalan lah. Nah, tapi kalau untuk baru beli, sesuai resiko masing-masing. Kalau mau beli, silakan copet-copetan aja. Kalau saya punya average di bawah sekali, jadi saya relax. Itu untuk keren, ada lagi pertanyaan mungkin? Om kalau Bex gimana ya Om? Bex, oh tadi Bex Bu ya, sorry. Bex atau BKSW Bu, atau keduanya? Satu aja deh Om, Bex aja. Bex aja ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Bex penannya sudah di break, tapi dia sekarang kayaknya inilah sedang konsolidasi. Nah ini. Jadi ada penan di sini, dia break, nah sekarang dia konsolidasi. Dan terbukti dia kuat di penan Bu. Jadi kalau besok dipertahankan dia naik, Bex bagus gitu. Cuma hati-hati di sini MA5-nya mulai turun, mengejar MA20 takutnya dead cross. Jadi kalau saya sih tunggu dia di atas MA5 sih Bu. Karena saya tahu time frame Ibu kan fast trade kan ya. Kalau fast trade itu otomatis kita harus memantau MA5. Karena logikanya dalam 5 hari ke depan kira-kira dia akan di atas itu gitu. Nah, tapi kalau dia masih di bawah MA20, artinya 20 hari ke depan dia masih bisa di bawah itu gitu. Tapi kalau Ibu mau spekulasi buy ya nggak ada masalah. Cuma Ibu harus disiplin aja, kalau dia turun Ibu jual gitu. Kalau dia naik berarti ini bagus gitu, bakal lanjut naik gitu. Ini bagus sih kalau secara teknikal Bu. Dia udah break, dia retest, pas di penan retestnya ini dia kepantul. Oke Bu. Ada lagi mungkin kawan-kawan yang lain? Ini karena banyak yang bahas BKSL, saya bahas juga nih BKSL sedikit.
BKSL ini pantauan kita sejak lama, dia sudah break dari downtrend. Nah, sekarang ini dia sedang berada di fase rounding. Mudah-mudahan sih, kalau saya selalu ingatkan untuk akumulasi BKSL di atas 52, selama dia di atas 52 beli aja. Kalau mau berani spekulasi di 50, 51 bisa dibeli juga. Tapi saya semi invest sih di sini. Mudah-mudahan aja karena ada sentimen bagus dari properti, kayak misalnya sekarang mall udah boleh dibuka, PPKM mulai melambat, maka yang akan rebound pertama itu biasanya properti. Contoh kemarin Om Fadil nanyain apakah real itu salah satu bukti bahwa properti akan jalan, bisa jadi gitu. Nah next, mudah-mudahan ada BKSL karena harganya murah, fundamentalnya sangat bagus, PBV 0,3 bla bla bla, pernya bagus, dernya bagus. Nah, mudah-mudahan BKSL juga jalan. Ada indikasi juga kemarin Om Danang yang ngasih tahu. Kawannya bilang BKSL ini closing kemarin di HK orang. Nah kebetulan story-nya nyambung. Saya tahu siapa yang nge-HK. Mudah-mudahan nih BKSL besok jalan. Tapi saya ingatin kalau udah naik jangan dikejar gitu. Karena di sini dia besok ada calon Golden Cross. Sekali lagi kalau dia naik, kawan-kawan nggak usah kejar. Kalau mau beli sekarang gitu. Di bawah-bawah ini. Itu mungkin. Kerasa udah jam 20.53. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sebelum kita closing. Yang pantauan yang ada di grup itu masih bagus semuanya. Masih. Kalau ada kawan-kawan yang punya spesifik dan mau Om saya minta chartnya, nanti tinggal dibikin di grup aja, saya kirimin chartnya boleh juga. Itu semuanya MTDL bagus nih. Boleh dipantau juga. Dia mantul di rebound. Oh ya, satu lagi GLVA ya. GLVA saya reminder, jangan sampai ada yang nanti telegram ke saya, masih boleh beli enggak gitu. Nah, karena sekarang GLVA ini ada di area buy-nya, resikonya rendah. Paling bagus sih belinya di 280 kalau nggak salah saya. Oh enggak, di 284 woy. Nah, ini GLVA sudah bikin penan juga. Boleh dimanfaatkan untuk fast trade. Itu dia. Oke. Ada lagi mungkin kawan-kawan? Lagi saya ingatkan besok ya, karena posisi saham-saham lagi bagus. Saya takut opening barang-barang langsung naik tinggi. Tolong kalau barang-barang naik tinggi nggak usah kawan-kawan kejar. Karena kalau tiba-tiba kena guyur siangnya nanti bisa berabe nanti. Jadi kawan-kawan, kalau sahamnya naik tinggi, manfaatkan untuk kurangi muatan. Karena siangnya pasti turun dulu. Nah, tapi kalau pagi dia turun tanpa volume, tambah muatan. Nah, seperti itu kuncinya ya. Ingatnya kalau pagi naik tinggi, jangan kejar-kejar. Justru itu peluang untuk menjual. Tunggu dia konsolidasi baru kita beli. Itu dia. Mudah-mudahan IHSG kita besok bagus. Kalau kita lihat secara composite, ada sedikit tantangan memang. Mudah-mudahan IHSG breakout. Tapi kalau dilihat ini masih dead cross. Kalau pagi langsung ARB, tergantung sahamnya Om. Kalau ARB kita perlu cek sahamnya dia. Karena dengan sentimen sebagus saat ini rasanya nggak mungkin pagi itu ARB. Kalau pagi ARB berarti bandarnya guyur tuh. Kita harus jauhi saham-saham seperti itu. Nah tapi kalau kayak tadi misalnya yang ditanyain real, nah itu pagi memang ARB karena dia masih dalam konsolidasi gitu. Itu mungkin sebentar saya stop sharing dulu. Oke, saya izin mau capture partisipan kita hari ini. Yang mau hidupin kamera silakan. Izin ya. Masih ada yang mau hidupin kamera? Oke. Oke. Mudah-mudahan besok market kita oke ya, om-om semua ya. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Bentar, Om Masbi lagi ngupil. 1, 2. Oke. Terima kasih kawan-kawannya sudah hadir di Bedah Emiten malam ini. Mudah-mudahan market kita bisa oke, kita bisa cuan. Ingat kalau udah terbang tinggi pagi-pagi nggak usah di HK, horor karena ada potensi dia koreksi. Kalau dia koreksi
silakan tambah muatan pelan-pelan. Kalau ternyata besok langsung terbang, closingnya masih terbang, tetap nggak usah di HK, kita tunggu mungkin lusa atau 3 hari lagi dia koreksi tanpa volume baru kita masuk. Perlu berhati-hati karena kita perlu pastikan kenaikan ini benar-benar karena ISG mau bull, bukan karena ISG mau buang barang untuk konsolidasi atau dikenal dengan dead cat bonds. Nah, tapi kalau kawan-kawan punya time frame panjang sampai akhir tahun, Agustus adalah momen terbaik untuk membeli saham yang lagi murah. Ingat ya, jangan beli saham yang udah mahal, beli yang lagi murah. Biarin aja dia turun 1% setiap hari 1%, tapi kalau sekali naik arah kan insya Allah lunasnya cepat gitu. Itu Om ya semuanya. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada salah kata, ada kekurangan. Semoga sekali lagi besok ISG bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Om. Salam, makasih coach. Sama-sama. Salam, makasih coach.